Oke, kita mulai webinar untuk malam ini kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan yang telah join Google Meet malam ini untuk mendengarkan webinar masing-masing materi dari kawan-kawan semua. Izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi, asal kuliah saya di Universitas Sains dan Teknologi Indonesia. Malam ini saya membawakan materi tentang pengantar analisis data. Di situ terdapat 4 poin, yaitu pertama, apa itu analisis data, yang kedua, proses analisis data, yang ketiga, penerapan analisis data di dunia IT, yang keempat yaitu tantangan analisis data. Langsung saja saya mulai untuk materi yang pertama, yaitu apa itu analisis data. Mendapatkan wawasan, tujuannya adalah membantu mengambil keputusan di bidang, termasuk bisnis, teknologi, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan lainnya, karena membantu organisasi atau individu untuk bekerja berdasarkan fakta, bukan asumsi. Elemen penting dalam analisis data, untuk elemen terdapat 3 elemen. Yang elemen pertama yaitu data, informasi mentah yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Elemen yang kedua yaitu proses analisis, meliputi pengumpulan, pembersih. Ketiga yaitu wawasan atau insight, hasil akhir yang memberikan analisis data. Yang pertama itu menyelesaikan masalah spesifik, mengidentifikasi penyebab kegagalan sistem, atau bantu organisasi memilih strategi terbaik berdasarkan bukti data. Yang ketiga, pengoptimalan proses, meningkatkan efisiensi operasional melalui analisis pola data. Yang keempat, memprediksi tren masa depan, yaitu memberikan gambaran kejadian di masa depan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu proses analisis data. Proses analisis data adalah serangkaian langkah yang sistematis untuk mengumpulkan, membersihkan, memproses, menganalisis, dan menyajikan data agar dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Berikut adalah tahapan-tahapan utama dalam proses analisis data. Baik kawan-kawan, untuk yang pertama yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Sumber data dapat berupa internal seperti database perusahaan, atau eksternal seperti survei atau data publik. Untuk tujuannya yaitu memastikan bahwa data yang dikumpulkan cukup relevan dan mendukung tujuan analisis. Pembersihan data cleaning. Yang pertama yaitu memastikan bahwa data dalam kondisi bersih, konsisten, dan bebas dari kesalahan. Untuk tujuannya menghilangkan data duplikat, menangani nilai kosong, dan perbaikan kesalahan. Untuk yang ketiga yaitu eksplorasi data atau data exploration, untuk menganalisis data secara mendalam untuk memahami pola, anomali, dan hubungan antar variabel. Tujuannya adalah menyediakan wawasan awal dan membangun hipotesis untuk menganalisis lebih lanjut. Untuk yang terakhir yaitu modelan data atau machine learning, untuk menemukan pola atau memprediksi kejadian di masa depan. Tujuannya itu menghasilkan wawasan atau model prediktif yang mendalam. Baik, kita langsung saja ke materi ketiga, yaitu penerapan analisis data di dunia IT. Analisis data memiliki peran krusial dalam dunia IT karena membantu organisasi untuk memahami sistem mereka, meningkatkan efisiensi operasional, dan membuat keputusan berbasis data.
Berikut adalah beberapa contoh penerapan analisis data di dunia IT beserta penjelasan. Untuk yang pertama yaitu monitoring sistem dan infrastruktur. Analisis data digunakan untuk memantau performa server, jaringan, dan perangkat keras lainnya secara real time. Untuk tujuannya mengidentifikasi masalah sebelum mempengaruhi operasi bisnis. Untuk tujuan yang kedua, memastikan uptime sistem dan stabilitas layanan. Untuk contoh penerapannya, saya kasih satu contoh yaitu analisis log server, mendeteksi pola kesalahan yang berulang dari log server. Untuk yang kedua yaitu keamanan cyber security. Analisis data digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, mencegah serangan cyber, dan memastikan keamanan data. Untuk tujuannya yaitu mengurangi risiko serangan cyber. Untuk tujuan yang kedua yaitu melindungi data sensitif perusahaan. Untuk contohnya saya sebutkan satu contoh itu threat detection, menganalisis pola log aktivitas untuk mendeteksi anomali, misalnya upaya login berulang. Untuk yang terakhir, pengembangan aplikasi dan software. Analisis data membantu pengembang untuk memahami perilaku pengguna, meningkatkan fitur, dan memperbaiki bug. Untuk tujuannya yang pertama itu meningkatkan pengalaman pengguna. Untuk tujuan yang kedua yaitu mempercepat siklus pengembangan aplikasi. Untuk contoh penerapannya saya berikan satu contoh yaitu log analisis, mendeteksi bug dari log aplikasi. Oke, untuk materi yang terakhir, tantangan analisis data. Mungkin karena waktunya sedikit lagi, saya akan lebih ringkas lagi menjelaskan. Tantangan dalam analisis data yaitu meskipun analisis data menawarkan banyak manfaat, prosesnya menghadapi berbagai tantangan teknis, organisasi, dan etis. Tantangan ini dapat mempengaruhi akurasi hasil analisis, waktu pengerjaan, dan dampak terhadap pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang ada dalam analisis data beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu kualitas data yang buruk. Data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau duplikat dapat menghasilkan wawasan yang menyesatkan. Untuk penyebabnya, data entry manual yang rentan kesalahan, penggabungan data berbagai sumber dengan format tidak seragam, kurangnya standar pengelolaan. Untuk solusinya terdapat dua solusi. Yang pertama menggunakan proses data klinis secara menyeluruh, memastikan sumber data yang terpercaya. Untuk yang kedua, volume data yang sangat besar atau big data. Menganalisis data dalam jumlah besar membutuhkan infrastruktur, algoritma, dan strategi yang lebih kompleks. Untuk penyebabnya peningkatan data dari perangkat IoT, media sosial, dan log aplikasi. Untuk solusinya menggunakan teknologi big data seperti Hadoop dan Apache Spark. Untuk yang terakhir, kompleksitas data. Data seringkali tidak terstruktur seperti teks, gambar, atau video, sehingga sulit untuk dianalisis dengan metode konvensional. Untuk penyebabnya beragam format data seperti JPEG, MP4, dan lain-lain. Untuk solusinya menggunakan algoritma Natural Language Processing atau NLP untuk teks. Baik kawan-kawan semua, berakhirlah materi dari saya untuk pengantar analisis data. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah mendengarkan dan menyimak materi analisis data saya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke materi kedua webinar. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Diana Dharma Putri. Saya berasal dari Universitas Sains dan Teknologi Indonesia. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan materi webinar dengan judul Statistik Dasar dan Analisis Data. Baiklah, untuk langsung saja kita mulai presentasinya. Mengapa statistik penting di bidang IT?
Yang pertama, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data, analisis performa, sistem dan aplikasi. Yang ketiga, membantu proses pengembangan AI dan machine learning. Yang keempat, memahami pola dalam big data. Selanjutnya, konsep dasar statistik. Ini kerekam lupanya statistik di luar. Terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu statistik deskriptif yang fokus pada mendeskripsikan data melalui angka. Yang kedua ada statistik inferensial yang membantu kita untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data. Selanjutnya statistik deskriptif. Mari kita mulai dengan statistik deskriptif. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata, digunakan untuk menggambarkan nilai tengah atau dari data. Misalnya rata-rata waktu respon aplikasi adalah 2 detik. Median digunakan saat ada nilai ekstrim dalam data seperti outlier. Yang ketiga ada modus, menunjukkan nilai yang paling sering muncul, misalnya aplikasi sering error pada pukul tertentu. Selain itu, kita juga memiliki ukuran penyebaran data seperti standar deviasi untuk melihat seberapa besar variasi data dari rata-rata. Hal ini penting untuk menilai stabilitas sistem. Yang selanjutnya ada visualisasi data. Jenis grafik umum ada histogram, block plot, dan scatter plot. Histogram untuk melihat distribusi waktu respon aplikasi. Block plot untuk melihat apakah ada outlier seperti waktu respon yang jauh lebih lama dari biasanya. Scatter plot sangat berguna untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel seperti jumlah pengguna dan beban server. Dalam dunia IT, grafik-grafik ini digunakan dalam analisis log, optimasi performa, atau evaluasi aplikasi. Selanjutnya ada probabilitas. Probabilitas adalah dasar dari banyak analisis di IT, terutama dalam machine learning. Misalnya, kita bisa menghitung kemungkinan server mengalami downtime dalam 1 minggu. Aplikasi dalam TI-nya, probabilitas juga digunakan untuk menilai keakuratan model machine learning, seperti menghitung berapa peluang model membuat prediksi yang benar. Yang selanjutnya ada statistik inferensial, sampling dan populasi. Ada uji hipotesis dan aplikasi di bidang IT. Ketika kita bekerja dengan data dalam jumlah besar, biasanya kita hanya mengambil sampel untuk analisis. Statistik inferensial membantu kita menarik kesimpulan tentang keseluruhan data atau populasi berdasarkan sampel ini. Salah satu aplikasinya di IT adalah A/B testing, guna untuk melihat mana yang lebih relasi dan regresi. Korelasi mengukur hubungan antara dua variabel, digunakan untuk mengukur sejauh mana dua variabel memiliki hubungan. Misalnya, apakah ada hubungan antara pengguna aktif dan jumlah error sistem. Yang kedua ada regresi, memodelkan hubungan antara variabel dependen dan independen. Gunanya untuk membantu kita memprediksi nilai berdasarkan variabel lain. Contohnya menggunakan data histori untuk memprediksi kebutuhan bandwidth jaringan di masa depan. Contoh praktis di dalam bidang IT yaitu ada analisis log system, menghitung rata-rata waktu respon, optimasi database, yaitu menggunakan histogram untuk query analisis. Yang ketiga, prediksi kinerja jaringan, menggunakan regresi untuk memprediksi kebutuhan bandwidth. Yang keempat, model machine learning, digunakan untuk evaluasi akurasi dan F1 score model. Terus yang dapat digunakan dalam analisis data ada Python yang berupa NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Sklearn. Yang kedua ada R, ggplot, dan DeepLearn.
Yang ketiga ada Excel untuk analisis dasar dan visualisasi. Dan yang keempat ada Tableau atau Power BI digunakan untuk visualisasi data interaktif. Penutup kesimpulannya, statistik adalah alat yang sangat penting dalam analisis data, khususnya di bidang IT. Dengan memahami konsep dasar statistik, kita dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan berbasis data dan menciptakan solusi yang lebih efektif. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung siapa lagi materi ketiga? Baiklah, mohon maaf semuanya, saya izin off kamera karena ada kendala terhadap kamera. Tapi saya izin share screen juga. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Lisanti dari Universitas Sains dan Teknologi Indonesia akan memaparkan materi tentang teknik pengolahan data. Pengolahan data adalah serangkaian tahapan yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Dengan menerapkan teknik-teknik yang tepat, kita dapat mengekstrak wawasan berharga dari data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Definisi dan pentingnya pengolahan data. Pengolahan data adalah proses sistematis untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan dan dimengerti. Data mentah yang di sini dimaksud seperti contohnya adalah data penjualan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, pengolahan data yang efektif dapat menghasilkan wawasan berharga untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Teknik pengolahan data yang tepat dapat meningkatkan efisiensi organisasi dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Tahapan dasar pengolahan data, yang pertama itu ada pengumpulan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, validasi dan pembersihan. Memastikan kualitas data dengan mengidentifikasi dan mengkoreksi kesalahan atau inkonsistensi. Yang ketiga, analisis dan pemodelan. Menerapkan teknik analisis, statistik, dan pemodelan untuk menghasilkan wawasan yang lebih berguna. Teknik validasi dan pembersihan data, yang pertama itu ada deteksi nilai hilang. Mengidentifikasi dan menangani data yang hilang atau tidak lengkap. Selanjutnya ada pemeriksaan duplikasi, mendeteksi dan menghapus data duplikasi untuk menjaga integritas data. Selanjutnya ada identifikasi outlier, mendeteksi dan menangani data yang menyimpang dari pola umum. Yang terakhir ada transformasi data, mengubah format data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Selanjutnya ada analisis statistik deskriptif. Itu ada ukuran pemusatan, menghitung rata-rata, median, dan modus untuk memahami karakteristik data. Selanjutnya ada ukuran penyebaran, yaitu menghitung varians, deviasi standar, dan rentang untuk memahami variabilitas data. Selanjutnya dan arah hubungan antara dua variabel. Lanjut ada visualisasi data. Yang pertama itu ada grafik batang, menampilkan dan membandingkan nilai-nilai kategorikal. Yang kedua itu ada grafik garis, menampilkan tren data dan perubahan dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada scatter plot, mengidentifikasi pola dan hubungan antara dua variabel. Yang terakhir ada grafik lingkaran, menampilkan komposisi atau distribusi data dalam bentuk
persentase. Selanjutnya ada pemodelan dan prediksi. Yang pertama itu ada pemilihan model, memilih model analitik yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik data. Yang kedua ada pelatihan model, menggunakan data untuk melatih dan menyesuaikan parameter model. Yang ketiga ada evaluasi model, menguji akurasi dan kinerja model dengan data baru. Yang terakhir ada prediksi, menggunakan model yang telah dilatih untuk membuat prediksi atau proyeksi. Baiklah, kesimpulannya, secara garis besar, teknik pengolahan data merupakan alat penting dalam berbagai bidang untuk mengelola data, menemukan informasi berharga, dan membuat keputusan yang lebih baik. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu alat dan teknologi yang digunakan dalam analisis data. Oke, yang pertama ada Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah alat yang sering digunakan untuk analisis data sederhana hingga menengah. Kegunaan utamanya, pengolahan data dalam jumlah kecil hingga menengah. Yang kedua, membuat tabel pivot untuk menganalisis data secara cepat. Yang ketiga, menggunakan formula seperti sum, average, VLOOKUP, dan HLOOKUP untuk kalkulasi dan pencarian data. Yang terakhir ada membuat grafik dasar seperti histogram, pie chart, dan line chart. Nah, kemudian ada yang namanya bahasa pemrograman Python dan R. Bahasa pemrograman digunakan untuk analisis data yang lebih kompleks secara otomatis. Jadi Python ini, contoh Python dilengkapi pustaka seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Yang kedua itu ada pemrograman R, yaitu khusus untuk analisis statistik dan pembuatan grafik. Memiliki pustaka seperti ggplot untuk visualisasi dan dplyr untuk memanipulasi data. Yang kemudian ada SQL, Structured Query Language. Jadi SQL adalah bahasa standar untuk mengakses dan mengolah data dalam database. Fitur utamanya yaitu ada select, mengambil data dari tabel, join, menggabungkan data dari beberapa tabel, dan yang terakhir ada group by, mengelompokkan data untuk mendapatkan agregasi seperti total penjualan per wilayah. Yang keempat ada alat visualisasi data atau Tableau dan Power BI. Tableau yang pertama adalah Tableau membuat dashboard interaktif dengan mudah. Yang kedua dapat menangani data dari berbagai sumber seperti Excel, SQL, dan cloud storage. Yang kedua ada Power BI. Jadi dia ini terintegrasi dengan Microsoft Office, dapat digunakan juga untuk membuat laporan otomatis dan memantau data secara real time. Yang kelima ada Google Analytics. Alat ini digunakan untuk menganalisis data dari situs web. Fitur utamanya memantau jumlah pengunjung, durasi kunjungan, dan sumber lalu lintas. Yang kedua menganalisis perilaku pengguna seperti halaman yang sering dikunjungi. Kemudian ada namanya Big Data Tools seperti Hadoop dan Spark. Yang pertama ada Hadoop, sistem berbasis open source ini untuk menyimpan dan mengolah data dalam jumlah besar. Yang kedua cocok untuk data yang terdistribusi di banyak server. Yang kedua ada Spark, alatnya untuk memproses data secara real time. Yang kedua memungkinkan analisis yang lebih cepat dibandingkan Hadoop. Yang terakhir atau alat machine learning, dia ada TensorFlow, Scikit Learn, dan RapidMiner. Jadi yang TensorFlow ini adalah framework untuk membangun model machine learning, terutama deep learning. Kemudian untuk Scikit Learn digunakan untuk membangun model machine learning sederhana seperti klasifikasi dan regresi. Yang terakhir ada RapidMiner, alat berbasis GUI untuk machine learning tanpa perlu banyak coding. Oke, kesimpulan yang bisa diambil, pemilihan alat dan teknologi yang digunakan dalam analisis data tergantung pada yang pertama, jenis data, misalnya terstruktur atau tidak terstruktur. Yang kedua, tujuan analisis. Jadi ada deskriptif, prediktif, atau preskriptif. Yang ketiga, skala data, data kecil atau big data. Jadi dengan memahami fungsi dan keunggulan masing-masing alat, analisis data dapat digunakan lebih efektif dan memberikan hasil yang mendalam. Sekian dari presentasi pada bagian alat dan teknologi yang digunakan dalam analisis data seperti beberapa contoh yang telah disampaikan tadi.
Kemudian materi selanjutnya akan saya berikan kepada yang narasumber yang lain. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Bintang Evita Pertiwi dari Prodi Sistem Informasi semester 7. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu analisis data eksploratif atau IDA. Analisis data eksploratif adalah proses untuk memahami dataset dengan memanfaatkan teknik statistik dan visualisasi. Proses ini sangat penting untuk menemukan pola tersembunyi, memeriksa kualitas data, dan mempersiapkan data untuk analisis lebih lanjut. Adapun tujuan dari analisis data eksploratif adalah yang pertama itu untuk memahami struktur data, misalnya mengetahui jumlah variabel, tipe data, dan distribusi data. Kedua, untuk menemukan pola atau tren yang berguna seperti hubungan antar variabel. Dan yang terakhir itu membantu mendeteksi anomali seperti outlier dan mempersiapkan data agar siap digunakan dalam proses analisis selanjutnya. Kemudian, tahapan dari analisis data eksploratif yang pertama itu memeriksa data awal atau melihat ukuran dataset dan tipe data. Kedua, menggunakan visualisasi untuk memahami pola, baik itu teknik seperti histogram atau scatter plot yang dapat membantu memvisualisasikan data hubungan antar variabel. Ketiga, analisis statistik. Ini dilakukan untuk melihat angka-angka penting seperti rata-rata atau korelasi. Dan yang terakhir itu menangani masalah seperti data kosong atau outlier. Teknik dari analisis data eksploratif yang pertama itu ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan cara untuk merangkum dataset secara numerik. Contohnya itu adalah rata-rata menggambarkan nilai tengah, sedangkan standar deviasi menunjukkan variasi data. Korelasi sendiri digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel, apakah positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Selanjutnya ada teknik visualisasi data. Visualisasi data ini mempermudah pemahaman pola dalam dataset. Sebagai contoh, histogram digunakan untuk melihat distribusi data, sedangkan scatter plot membantu menganalisis hubungan antara dua variabel. Box plot sangat berguna untuk mendeteksi outlier, dan heatmap memvisualisasikan korelasi antar variabel secara keseluruhan. Adapun contoh kasus yang saya ambil, yaitu misalnya kita memiliki dataset penjualan retail. Langkah pertama itu dalam analisis data eksploratif adalah memahami struktur dataset seperti kolom produk, kategori, harga, jumlah, terjual, dan tanggal transaksi. Nah, dari analisis statistik deskriptif ini kita bisa menemukan bahwa rata-rata harga produk adalah 50.000 dan produk terlaris adalah produk A. Kemudian melalui visualisasi kita dapat melihat distribusi harga produk melalui histogram. Scatter plot sendiri menunjukkan bahwa jumlah terjual berhubungan erat dengan kategori produk tertentu. Dengan hasil ini kita dapat membuat strategi penjualan yang lebih efektif, misalnya mempromosikan kategori produk yang lebih populer. Demikian presentasi materi saya. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Selamat malam. Baiklah, Triani akan memaparkan materi tentang Big Data dan analisis data skala besar. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan sulit dikelola
dengan alat tradisional. Big data memiliki 5 ciri utama. Tunggu. Itu selanjutnya Stelianis lupa Kak Fitri, astaga. Zin. Lagi aku marah-marah, astaga. Tolong hapus yang marah itu. Stelianis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stelianis. Saya berasal dari Universitas Teknologi dan Sains dan Jangan ini dong, Sel. Ya Allah, balik-balik. Pelan-pelan Pak Sufi. Capek-capek loh kampus buat nama, aku balik-balik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stelianis, berasal dari Universitas Sains Teknologi Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pemodelan data dan machine learning. Yang pertama yaitu memahami data. Di sini ada beberapa poin, yaitu pengertian data, sumber data, jenis data, dan contoh data. Pengertian data ialah kumpulan informasi yang terstruktur atau tidak terstruktur yang dapat diproses dan dianalisis. Sumber data yaitu dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti database atau kumpulan data terstruktur, sensor atau perangkat yang mengumpulkan data dari lingkungan seperti sensor suhu. Selanjutnya, jenis data. Data dapat berupa numerik atau angka, kategorikal atau teks, dan campuran keduanya. Yang selanjutnya yaitu contoh data. Data tentang penjualan produk, data cuaca, dan data aktivitas. Selanjutnya yaitu pemodelan data. Pemodelan data merupakan proses transformasi data yang bentuk menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Yang selanjutnya, tujuan pemodelan data, yaitu mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren dalam data. Selanjutnya, teknik pemodelan data. Di bagian teknik pemodelan data ini ada beberapa poin, yaitu 1. Visualisasi data, yang kedua statistik deskriptif, yang ketiga analisis korelasi, yang keempat clustering, yang kelima yaitu regresi. Selanjutnya yaitu machine learning. Pengertian dari machine learning yaitu cabang ilmu komputer yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Jenis-jenis machine learning yaitu ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Selanjutnya, pengertian dari supervised learning. Supervised learning yaitu jenis machine learning di mana model belajar dari data yang telah diberi label atau diberi informasi tentang hasil yang benar. Selanjutnya, proses supervised learning yaitu 1. Pemberian label, yang kedua pembelajaran model, yang ketiga ada prediksi. Contoh dari supervised learning yaitu 1. Memprediksi harga rumah, yang kedua mengklasifikasikan email sebagai spam. Selanjutnya, jenis dari supervised learning. Yang pertama yaitu ada regresi, yang kedua ada klasifikasi. Selanjutnya yaitu kerugian dan keuntungan dari supervised learning. Yang pertama yaitu membutuhkan data berlabel, yang kedua model dapat
overfitting. Yang ketiga itu tidak dapat menangani data yang tidak berlabel. Selanjutnya yaitu unsupervised learning. Pengertian dari unsupervised learning yaitu model belajar dari data tanpa label untuk menemukan pola dan struktur. Jenis-jenis dari unsupervised learning yaitu ada clustering, ada association rule meaning, dan ada dimensionally reduction. Yang selanjutnya yaitu contoh dari unsupervised learning yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian. Yang kedua, menemukan aturan pembelian yang sering terjadi di supermarket. Yaitu ada reinforcement learning. Pengertian dari reinforcement learning yaitu model belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan menerima penghargaan dan hukuman. Tujuan dari reinforcement learning ini yaitu memilih tindakan yang memaksimalkan penghargaan kumulatif. Contohnya yaitu melatih robot untuk bermain game, mengoptimalkan strategi perdagangan saham. Selanjutnya yaitu algoritma machine learning. Pengertian dari algoritma machine learning yaitu serangkaian langkah yang didefinisikan untuk menyelesaikan masalah. Algoritma machine learning yaitu terbagi beberapa contoh seperti regresi linear, regresi logistik, KNN, decision tree, dan supervised learning. Selanjutnya yaitu pemilihan model. Di bagian pemilihan model ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan model, seperti jenis data, tujuan pemodelan, kompleksitas model. Selanjutnya yaitu teknik evaluasi model. Ada beberapa poin yaitu akurasi, presisi, resiko, dan F-score. Selanjutnya yaitu tentang penerapan machine learning. Contoh penerapan machine learning yaitu bahasa alami. Yang kedua yaitu pengenalan gambar. Yang ketiga rekomendasi sistem. Yang keempat deteksi penipuan. Yang kelima yaitu prediksi permintaan. Selanjutnya tantangan pada machine learning. Ada beberapa tantangan machine learning yaitu satu, data bias, data yang tidak representatif dapat menyebabkan model yang bias. Yang kedua, overfitting yaitu model yang terlalu kompleks dapat mempelajari noise dalam data. Yang ketiga yaitu underfitting yaitu model yang terlalu sederhana tidak dapat menangkap pola dalam data. Selanjutnya yaitu interpretabilitas yaitu kesulitan dalam memahami bagaimana model membuat prediksi. Selanjutnya yaitu etika machine learning. Dalam etika machine learning ini ada beberapa poin yaitu keprihatinan etika yang terbagi atas diskriminasi. Selanjutnya privasi dan transparansi. Etika selanjutnya yaitu prinsip etika seperti keadilan, akuntabilitas, transparansi. Selanjutnya masa depan machine learning. Tren machine learning yaitu satu, mempelajari mendalam model yang lebih kompleks dan kuat. Selanjutnya pembelajaran transfer menggunakan model yang sudah dilatih dan untuk tugas baru. Yang ketiga yaitu pembelajaran berkelanjutan. Model yang terus belajar dari data baru. Selanjutnya itu dapat dipercaya, yaitu model yang lebih transparan, adil, dan dapat diandalkan. Kesimpulan dari pemodelan machine learning ini yaitu pemodelan data dan machine learning adalah bidang yang berkembang pesat dengan potensi yang luar biasa. Dengan konsep dasar dan penerapan praktisnya, kita dapat memanfaatkan kekuatan dan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Bayangkan seperti kita mengendarai sepeda,
kita dapat menggunakan keterampilan yang kita pelajari untuk menjelajahi dunia baru untuk mencapai tujuan kita. Skala analisis besar. Big data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam sehingga sulit untuk dikelola dengan metode konvensional. Big data menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategi berbasis data untuk berbagai bidang. Big data memiliki 5 karakteristik. Yang pertama volume, kedua velocity, yang ketiga variety, yang keempat veracity, dan yang kelima sumber big data bagi atas 5. Yang pertama seperti Facebook, Instagram, TikTok menghasilkan data teks, gambar, dan video. Yang kedua yaitu sensor IoT, yaitu data dari perangkat rumah pintar, mobil otonom, dan sensor industri. Yang ketiga yaitu log system, data yang dihasilkan oleh server aplikasi dan jaringan. Yang keempat transaksi, yaitu berupa rekaman pembayaran dan pembelian. Yang kelima yaitu sumber multimedia, data berbentuk video streaming seperti YouTube atau Netflix. Yang C, infrastruktur dan teknologi big data. Yang pertama yaitu penyimpanan, terbagi atas 2 yaitu HDFS dan NoSQL database. Yang kedua yaitu pemrosesan data. Yang ketiga pengelolaan data dan analisis data. Selanjutnya yaitu analisis data dan skala besar. Analisis data skala besar yaitu proses mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola, tren, atau informasi yang relevan. Hasilnya digunakan untuk mendukung suatu keputusan strategis di berbagai sektor. Teknis analisis data yang pertama yaitu analisis deskriptif, yaitu meringkas data historis untuk memahami apa yang telah terjadi. Contohnya, penjualan bulanan suatu produk. Yang kedua yaitu analisis prediktif, yaitu menggunakan data masa lalu untuk memprediksi kejadian di masa depan. Algoritma populer. Yang pertama yaitu ada clustering yang berguna untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Contohnya seperti segmentasi pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja. Yang kedua yaitu classification, yaitu mengklasifikasi data ke dalam kategori tertentu. Contohnya deteksi email spam. Yang ketiga yaitu association rule learning, yaitu mencari pola hubungan antar elemen dalam dataset. Contohnya seperti analisis keranjang belanja. Yang keempat alat atau teknologi yang digunakan untuk analisis. Yang pertama ada Python, R Programming, BigQuery, dan Apache Kafka. Seperti
Yang pertama, bisnis dan pemasaran. Yang kedua, bagian kesehatan. Ketiga, transportasi. 4, pemerintahan. Dan yang kelima, yaitu e-commerce. Tantangan yang dihadapi dalam bidang big data dan analisis yaitu yang pertama, keamanan privasi, seperti melindungi data sensitif pengguna dari penyalahgunaan. Yang kedua, kualitas data, menangani data yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Yang ketiga, skalabilitas, yaitu infrastruktur harus mampu menangani pertumbuhan volume data yang cepat. Yang keempat, kompleksitas analisis, yaitu menyesuaikan algoritma dengan jenis data yang sangat beragam. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu big data dan analisis data skala besar telah menjadi komponen kunci dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dengan infrastruktur yang tepat, organisasi dapat menggali wawasan, meningkatkan efisiensi operasional dan cepat inovasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audisa Firdaus dari jurusan Sistem Informasi kelas 7 kelas A Siang. Pada kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi tentang etika dan privasi data, yaitu memahami hak dan tanggung jawab kita. Yang pertama itu adalah memahami hak dan tanggung jawab. Di era digital, data menjadi sangat berharga. Setiap kali kita menggunakan ponsel pintar, berbelanja online, atau mengakses media sosial, kita meninggalkan jejak data. Data ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti menawarkan layanan yang lebih baik, meningkatkan keamanan, atau bahkan untuk memahami perilaku kita. Namun, data juga menyimpan potensi bahaya jika tidak ditangani dengan etika dan bertanggung jawab. Bayangkan jika data pribadi kita dicuri atau digunakan tanpa izin kita. Itulah mengapa memahami etika dan privasi data sangat penting. Lalu pada bagian data, yaitu kekuatan baru di era digital. Di era digital, data menjadi seperti emas baru. Setiap kali kita berinteraksi dengan internet, ponsel, atau aplikasi kita meninggalkan jejak data. Data inilah yang bisa berupa informasi pribadi kita seperti nama, alamat, dan nomor telepon, atau aktivitas online kita seperti situs web yang biasa kita kunjungi dan produk yang kita beli. Lalu hak privasi data itu ada 3. Yang pertama itu hak untuk tahu. Setiap orang berhak mengetahui data apa yang dikumpulkan tentang dirinya, bagaimana orang tersebut digunakan, dan siapa yang memilih akses. Contoh, ketika kita mendaftar ke situs web, kita berhak mengetahui kebijakan privasi mereka dan bagaimana data kita akan digunakan. Yang kedua itu untuk mengontrol. Kita berhak untuk mengontrol bagaimana data digunakan, termasuk hak untuk mengedit, menghapus, atau membatasi akses ke data kita sendiri. Contohnya, kita dapat memilih untuk tidak menerima email pemasaran atau menghapus akun media sosial. Yang ketiga itu hak untuk keamanan. Kita berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap akses yang tidak sah, penggunaan, atau pengungkapan data kita. Contohnya, perusahaan harus menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data pelanggan dari serangan cyber. Etika penggunaan data ada terbagi atas 3, yaitu transparansi. Perusahaan harus transparan terhadap bagaimana mereka mengumpulkan, menggunakan, dan berbagi data. Contohnya, memberi informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kebijakan privasi mereka. Yang kedua itu ada akuntabilitas, di mana perusahaan harus bertanggung jawab atas penggunaan data mereka dan dampak terhadap individu. Contohnya, memiliki mekanisme untuk menangani keluhan dan permintaan akses data. Yang ketiga, keadilan. Penggunaan data harus adil dan tidak diskriminatif. Contoh, tidak menggunakan data untuk membedakan orang berdasarkan ras, agama, atau jenis kelamin. Ancaman terhadap privasi data itu ada 3. Yang pertama itu pencurian data.
serangan cyber dan pelanggaran data dapat menyebabkan pencurian informasi pribadi yang sensitif. Contohnya kebocoran data dari perusahaan besar seperti Facebook dan Equifax. Yang kedua itu pelacakan online, di mana perusahaan menggunakan cookie dan teknologi pelacakan lainnya untuk melacak aktivitas online kita dan mengungkapkan data tentang preferensi kita. Contohnya iklan yang ditargetkan berdasarkan riwayat pencarian kita. Yang ketiga itu adalah profiling. Data kita dapat digunakan untuk membuat profil tentang kita, termasuk minat, perilaku, dan bahkan prediksi tentang masa depan kita. Contohnya sistem skor kredit yang menggunakan data untuk menilai resiko keuangan seseorang. Yang keempat, lalu selanjutnya ada dampak negatif pelanggaran privasi data. Itu ada 3. Yang pertama itu kerugian finansial. Pencurian data dapat menyebabkan penipuan identitas dan kerugian finansial. Yang kedua itu kerusakan reputasi. Kebocoran data dapat merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga itu adalah diskriminasi, di mana data yang bias dapat digunakan untuk mendiskriminasi orang berdasarkan karakteristik tertentu. Yang selanjutnya itu adalah peran teknologi dalam melindungi privasi. Yang pertama itu adalah enkripsi, anonimisasi, dan pemrosesan data yang berpusat pada privasi. Lalu cara melindungi privasi data itu ada 5. Yang pertama itu pastikan memahami kebijakan privasi. Yang kedua, kontrol pengaturan privasi. Yang ketiga, gunakan password yang kuat. Yang keempat, berhati-hatilah terhadap penipuan. Dan terakhir itu adalah berpartisipasi dalam perlindungan data. Lalu etika dalam analisis data. Tujuan etisnya itu adalah analisis data harus dilakukan dengan tujuan etis dan tidak merugikan individu atau kelompok. Contohnya penggunaan data untuk meningkatkan layanan kesehatan, bukan untuk memanipulasi opini publik. Lalu yang kedua itu adalah keadilan algoritma. Algoritma yang digunakan untuk menganalisis data harus adil dan tidak diskriminatif. Contohnya memastikan algoritma rekrutmen tidak bias terhadap kandidat dari latar belakang tertentu. Lalu yang ketiga itu adalah transparansi algoritma. Algoritma yang digunakan untuk menganalisis data harus transparan dan dapat dijelaskan. Contohnya membuka sumber kode algoritma untuk memungkinkan audit dan verifikasi. Peran pemerintah dalam perlindungan data itu adalah regulasi data. Pemerintah harus memiliki peran penting dalam menerapkan peraturan untuk melindungi privasi data, contohnya GDPR, General Data Protection Regulasi di Eropa. Lalu yang kedua itu adalah penegakan hukum, di mana pemerintah harus menegakkan peraturan data dan menjatuhkan sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya. Contohnya denda besar yang dikenakan pada perusahaan yang melanggar GDPR. Keamanan cyber. Pemerintah harus berinvestasi dalam keamanan cyber untuk melindungi data dari serangan cyber. Contohnya program pelatihan keamanan cyber untuk para profesional IT. Lalu yang selanjutnya itu adalah peran individu dalam perlindungan data. Yang pertama itu tingkatkan kesadaran, pelajari tentang hak dan tanggung jawab kita terkait privasi data. Yang kedua, lindungi data Anda. Gunakan password yang kuat, pengaturan privasi, dan perangkat guna keamanan. Yang ketiga, berpartisipasilah. Dukung organisasi yang mengadvokasikan perlindungan data. Lalu yang keempat, ajukan pertanyaan. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan kepada perusahaan tentang bagaimana mereka menggunakan data. Kesimpulannya itu adalah, etika dan privasi data adalah isu penting di era digital. Kita harus memahami hak dan tanggung jawab kita terkait data. Dengan meningkatkan kesadaran, mengambil tindakan, dan bekerja sama, kita dapat melindungi privasi data dan memastikan penggunaan data yang etis. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya lemparkan ke materi selanjutnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riza Pratama. Sebelumnya izin kepada teman-teman untuk memberikan slide. Apakah jelas teman-teman? Jelas. Keganti enggak sebelumnya? Keganti. Oke,
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dan pelaporan hasil analisis. Komunikasi dan pelaporan hasil analisis ini merupakan tahapan penting dalam proses analisis data. Proses ini melibatkan penyampaian hasil kepada audiens dengan cara yang jelas, akurat, dan mudah dipahami. Jadi setelah kita melakukan analisa data, kita diminta untuk melakukan komunikasi dan bagaimana cara kita menyampaikannya kepada stakeholder atau pemangku kekuasaan serta para audiens secara jelas, singkat, dan akurat. Nah, pentingnya komunikasi dalam analisis data. Yang pertama, menyampaikan insight yang relevan, yang dimana hasil yang ditampilkan itu sesuai dengan permintaan oleh stakeholder. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan, yang dimana hasil yang kita dapatkan itu dapat membantu pengambilan keputusan, misalnya dari segi keuntungan atau trade, berapa penjualan, dan yang terakhir adalah membangun kepercayaan. Nah, selanjutnya ada komponen utama pelaporan hasil analisis data. Yang pertama ada tujuan laporan. Ya, ini menjelaskan tujuan dari analisis data. Nah, di sini ada contoh menganalisis tren penjualan untuk mengidentifikasi produk yang paling laris. Yang dimana sebelum kita melakukan analisis data, kita harus mencari tahu apa tujuan kita untuk melakukan analisis tersebut. Nah, yang kedua ada pendekatan analisis. Paparkan dia atau teknik analisis yang jelas digunakan. Contohnya menggunakan regresi linear untuk memprediksi penjualan berdasarkan faktor harga dan promosi. Nah, mungkin pendekatan analisis ini sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, ya seperti penggunaan teknik KNN, regresi linear, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada temuan utama atau key finding. Soroti hasil yang paling penting. Contohnya, produk A mengalami peningkatan penjualan sebesar 20% setelah kampanye promosi. Nah, temuan utama ini kita mencari kalau kita ambil dari contoh, kita mencari peningkatan produk. Di sana kita untuk melihat perbedaan antara penghasilan bulan ini dengan sebelumnya atau peningkatan produk bulan ini dengan sebelumnya. Nah, komponen utama pelaporan hasil analisis lagi. Nah, ini yang poin keempat, yaitu visualisasi data. Gunakan grafik, diagram, atau tabel untuk menyampaikan data secara visual. Contohnya grafik batang untuk membandingkan pendapatan bulanan. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah paham visualisasi data itu seperti apa. Grafiknya, ada chart, pie, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ada kesimpulan dan rekomendasi. Berikan interpretasi dari temuan dan rekomendasi tindakan. Contohnya disarankan untuk meningkatkan investasi dalam promosi produk A. Nah, kesimpulan dan rekomendasi ini setelah kita mengelola data tersebut, kan kita menemukan perbedaan atau menemukan solusi. Nah, di sana kita dapat memberikan rekomendasi kita bagaimana selanjutnya. Nah, yang keenam ada konteks dan relevansi. Hubungkan hasil analisis dengan organisasi. Contohnya, insight ini penting untuk meningkatkan efisiensi pemasaran. Nah, selanjutnya ada prinsip komunikasi yang efektif. Ada 4 prinsip. Yang pertama ada sederhana. Kita diwajibkan untuk menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan menghindari istilah-istilah teknis yang dapat membingungkan stakeholder, audiens, atau pemangku kekuasaan. Nah, yang kedua ada fokus pada audiens. Sesuaikan komunikasi dengan latar belakang dan kebutuhan audiens. Maksudnya di sini kita harus membahas sesuai topik yang kita bahas. Dan kita tidak boleh keluar dari topik yang sedang kita bahas itu, agar memudahkan audiens untuk mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, yang ketiga adalah cerita berbasis data atau data storytelling. Menggunakan data untuk mendukung narasi yang menarik. Nah, data yang kita gunakan ini adalah data yang
kita pakai saat pengolahan analisa. Nah, yang terakhir ada akurat dan jujur. Hindari manipulasi data, pastikan analisis berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Nah, di sini data yang kita gunakan itu tidak boleh karena dapat membuat kebingungan di mana-mana. Makanya kita harus menggunakan data itu yang sesuai dan sudah terverifikasi, misalnya mungkin data perusahaan atau data penjualan. Nah, selanjutnya alat yang digunakan untuk komunikasi dan pelaporan. Yang pertama ada alat visualisasi, yaitu ada Tableau, Power BI. Nah, alat visualisasi ini berguna untuk membuat dashboard yang interaktif. Yang kedua ada Google Sheet dan Excel, yang berguna untuk membuat grafik dan tabel sederhana dan untuk menyusun data. Nah, selanjutnya ada dokumen dan presentasi. Kita dapat menggunakan Microsoft Word, Google Docs sebagai alat untuk menyusun laporan tertulis. Nah, selanjutnya ada Microsoft PowerPoint dan Canva yang berguna untuk membuat presentasi. Nah, yang ketiga ada dashboard online, menyediakan laporan berbasis web yang mudah diakses. Nah, mungkin dashboard online ini digunakan oleh beberapa perusahaan besar untuk agar setiap pemangku kekuasaan bisa mengaksesnya secara daring. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek, dengar. Dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diatri Wahyuni. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik analisis data spesifik bidang. Izinkan saya bagikan layar dulu. Jadi loh, baik, analisis data spesifik bidang dengan pemateri saya Diatri Wahyuni. Jadi apa itu analisis data spesifik bidang? Analisis data spesifik bidang adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data yang berfokus pada kebutuhan, permasalahan, dan karakteristik unik dari bidang tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan wawasan yang relevan dan actionable untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam bidang tersebut. Ciri-ciri utama dari analisis data spesifik bidang yang pertama yaitu fokus. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang, istilah, dan praktik unik dari bidang tersebut, seperti kesehatan, pendidikan, pariwisata, atau manufaktur. Yang kedua yaitu menggunakan dataset khusus. Data yang digunakan seringkali bersifat spesifik dan berasal dari sumber yang relevan dengan bidang tersebut, seperti rekam medis, data transaksi, atau survei pelanggan. Yang ketiga yaitu metode analisisnya. Teknik atau algoritma yang diterapkan disesuaikan untuk menjawab pertanyaan spesifik, misalnya time series, analisis untuk tren penjualan atau association rule mining untuk pola perilaku pelanggan. Yang keempat yaitu domain knowledge, yaitu pemahaman mendalam tentang suatu bidang tertentu sangat penting untuk interpretasi hasil yang bermakna. Contoh penerapannya yang pertama di bidang pariwisata mungkin bisa untuk melakukan analisis pola kunjungan wisatawan untuk meningkatkan promosi destinasi wisata. Contoh yang kedua, di bidang kesehatan bisa menganalisis pola penyakit menggunakan data rumah sakit. Di bidang pendidikan bisa menganalisis rekomendasi personalisasi belajar berdasarkan pola perilaku siswa. Di bidang keuangan bisa menganalisis deteksi penipuan pada transaksi kartu kredit. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.
lagi penutupan. Ya Allah, muka Kak Fitri kayak orang bangun tidur. Coba lagi Seli, universitas. Udahan, gitu Jan. Udah. Oke, mungkin Penutupan udah nggak sih? cukup ya. Siapa tadi yang buka? Sandi. Ya mungkin udah cukup Cukup. webinar, penyampaian materi webinar kita malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi. Mungkin lebih dan kurang mohon dimaafkan. Dan semoga penyampaian malam ini dapat kita mengerti sama-sama. Cukup sekian. Terima kasih dan teman-teman boleh keluar dari Zoom.